bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Misla Sinaga, kelas 10 SMA Cahaya Medan, yang pada kesempatan ini akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran geografi, yaitu penginderaan jauh. Jadi, penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu objek, benda, dan juga area dari jarak jauh tanpanya adanya kontak langsung. Nah teman-teman, sistem dari penginderaan jauh ini dapat kita ketahui secara sederhana. Saya akan memberikan contoh. Jadi teman-teman secara tidak langsung telah mengetahui bagaimana kondisi maupun gimana sih SMA Cahaya itu melalui beberapa cuplikan video yang saya tampilkan di awal tadi. Contoh lainnya bagaimana? Misalnya teman-teman menggunakan kamera untuk melakukan zoom in atau zoom out. Jadi benda yang mungkin jaraknya jauh dari kalian itu tampak lebih dekat menggunakan kamera tersebut, walaupun memang kualitasnya tidak sebagus dengan menggunakan mata sendiri. Jadi penginderaan jauh memiliki beberapa komponen yang saling berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Jadi jika salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka sistem penginderaan jauh juga tidak akan berjalan dengan baik. Oke, untuk mempermudahkan saya memberikan ilustrasi sederhana mengenai komponen juga cara kerjanya. Yang pertama, yang paling atas, yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari pantulan-pantulan cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut. Sumber tenaga yang digunakan pada konteks ini adalah tenaga elektromagnetik yang kita tahu dapat didapatkan melalui sinar matahari. Oke, sumber tenaga dibagi menjadi dua, yaitu dengan sistem pasif dan juga sistem aktif. Sistem pasif itu menggunakan tenaga alamiah ataupun sinar matahari sendiri, yang berarti hanya dapat dilakukan pada saat siang hari dan juga dengan kondisi cuaca yang cerah. Nah, yang kedua dengan sistem aktif itu menggunakan sumber tenaga buatan ataupun pancaran cahaya yang dibuat oleh manusia yang memungkinkan melakukan sistem penginderaan jauh pada saat malam hari ataupun cuaca berawan ataupun cuaca yang lainnya. Baik, untuk komponen yang kedua, di sini kita bisa lihat adanya atmosfer. Jadi komponen ini ataupun atmosfer itu berfungsi itu sebagai, kita bisa katakan, penyaring terhadap cahaya matahari yang akan masuk ke bumi. Kenapa harus disaring lagi? Karena jika sinar matahari sepenuhnya masuk ke bumi, maka bumi bisa jadi terbakar ataupun hangus. Jadi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kehidupan di bumi, maka diperlukanlah ozon ataupun atmosfer untuk menyaring cahaya-cahaya tersebut. Jadi kita sudah membahas dua komponen tadi. Yang pertama itu adalah sumber tenaga, kemudian atmosfer. Jadi bisa kita lihat ilustrasi di sini. Dari sumber tenaga ke menuju atmosfer akan menuju ke objek-objek di permukaan bumi. Jadi setiap objek itu memiliki karakteristik tertentu dalam memancarkan dan juga memantulkan. Jadi yang banyak memantulkan itu biasanya akan tampak cerah, dan yang sedikit dalam memancarkan cahaya atau memantulkan cahaya akan tampak lebih gelap. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu sensor dan juga wahana. Jadi tadi cahaya kan sudah menggapai objek yang setiap objek itu akan memantulkan dan memancarkan cahaya, tetapi mereka memiliki karakteristik tersendiri bagaimana kuat atau tidaknya mereka memancarkan suatu cahaya. Jadi setiap cahaya yang dipancarkan itu akan menuju ke sensor tersebut. Jadi sensor itu berfungsi sebagai perekam ataupun mendeteksi semua tenaga yang didapatkan dari objek tersebut. Tentunya sensor ini tidak terbang sendirian. Jadi sensor ini dibawa oleh komponen selanjutnya, yaitu wahana. Nah, dari ilustrasi sederhana ini kita bisa melihat wahana ini adalah satelit. Sebenarnya ada wahana yang lainnya seperti pesawat tinggi dan juga pesawat rendah. Begitu juga dengan satelit. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu adalah perolehan data.
Nah, tadi dari satelit ini sudah didapatkan data-data dari tenaga yang dipancarkan oleh objek-objek di sini. Jadi, dari satelit akan dikirimkan data-data tersebut kepada server yang mengurusnya. Jadi, dalam proses pengolahan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama itu adalah cara manual yang dapat menghasilkan suatu data berupa foto-foto udara. Yang kedua adalah dengan cara digital, yang dimana itu menggunakan teknologi komputer. Selanjutnya, komponen yang terakhir yaitu penggunaan data. Jadi, tadi kan data-data dari satelit itu sudah diproses oleh server yang mengurusnya, baik secara digital maupun juga manual. Jadi, data yang telah dihasilkan itu akan dikirimkan kepada kita sendiri, yaitu pengguna data ataupun masyarakat. Jadi, tingkat keberhasilan dari penerapan sistem pengenalan jauh ini ditentukan oleh kita sendiri. Seberapa manfaat data tersebut kepada kita dan bagaimana kita mengolah data tersebut sesuai dengan passion ataupun tujuan kita masing-masing. Sekian penjelasan saya mengenai pengenalan jauh dan juga komponen-komponennya. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang telah saya sampaikan. Saya Meisha mengucapkan terima kasih dan salam Imago Dei.